تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwafillah, pemirsa Islam Artikels.net rahimakumullah. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan Allah dalam agama ini. Dengan terjadinya pernikahan, selain memperoleh keturunan, seorang laki-laki dan wanita yang sudah sah menjadi suami istri juga akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah terhadap pernikahan mereka tersebut, yakni sebuah ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Hal ini difirmankan Allah dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Lalu apakah sepasang suami istri yang menikah, memperoleh pahala juga, Ustaz? tentu, bila sepasang suami istri yang menikah dengan niat ikhlas karena Allah demi menjaga kesucian diri-diri mereka, maka Allah akan memberikan pahala dan reward kepada mereka berdua berupa pertolongannya, di mana tidak ada pertolongan yang lebih besar dari makhluk manapun dibandingkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. An Abi Hurairah ta'anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Salasatun kulluhum haqqun 'ala Allahi 'azza wa jalla 'aunuh, al-mujahidu fi sabilillah, wan nakihul ladzi yuridul 'afaf, wal mukatabul ladzi yuridul ada." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jal, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya, dan budak mukatab yang memiliki perjanjian kebebasan yang berniat ingin menebusnya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3120, At-Tirmizi nomor 1655, Ibnu Majah nomor 2518. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Dari hadis ini jelas menerangkan bahwa Allah Azza wa Jal akan memberi pertolongan kepada siapa saja yang menikah dengan niat ikhlas demi menjaga kesucian diri-diri mereka, sehingga terbebas dari perbuatan zina yang tercela yang diharamkan Allah Ta'ala. Ikhwafillah, pemirsa Islam Artikels.net rahimakumullah. Suatu pernikahan yang terjadi di antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya tidak saling kenal mengenal, dan setelah menikah menjadi dekat, bahkan semakin dekat, lambat laun pasti Allah akan menumbuhkan rasa saling cinta dan kasih sayang di antara mereka berdua. Dan muara dari rasa cinta dan kasih sayang itu adalah kehalalan yang diberikan Allah pada mereka berdua, kehalalan yang dulunya diharamkan. Apa itu? Yakni kehalalan melakukan jima atau hubungan suami istri, sebagaimana yang diterangkan dalam salah satu hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhastumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna, fa in fa'alna zalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih,
walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Islam adalah agama kafah yang sudah sempurna. Seluruh permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari umatnya sudah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahas dan jelaskan dengan rinci dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga umat Islam tidak bingung lagi dan punya panduan dalam menjalaninya, termasuk dalam urusan yang terkesan tabu untuk dibicarakan ini. Tanya Ustadz, selain ingin mendapatkan kepuasan batin, yang sudah pasti tentunya, apa sih manfaat lain dari jimak yang dilakukan sepasang suami istri itu? Baik, berbicara mengenai manfaat dan juga tujuan dari jima itu sendiri, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, adapun jima atau hubungan suami istri, sungguh petunjuk yang paling sempurna dalam permasalahan ini adalah petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan jima maka kesehatan akan terjaga, kelezatan dan keceriaan jiwa akan sempurna, dan akan tercapai semua maksud yang telah diletakkan karenanya. Manfaat dan tujuan jima atau hubungan suami istri pada dasarnya dikelompokkan dalam 3 perkara, yaitu pertama, menjaga keturunan, melestarikan makhluk dari jenis manusia sampai sempurnanya jumlah atau bilangan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kemunculannya di alam semesta ini. Kedua, mengeluarkan sperma atau air mani yang jika ditahan dan tidak dikeluarkan akan membawa kemudaratan bagi tubuh. Ketiga, menyalurkan nafsu syahwat dan mendapatkan kelezatan serta bersenang-senang dengan kenikmatan tersebut. Dan ini adalah satu-satunya faedah jima yang akan dijumpai di dalam surga nanti, di mana di sana tidak ada kehamilan lagi dan tidak akan dijumpai terhentinya hubungan suami istri karena telah keluarnya sperma. Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim jilid 1 halaman 187. Lalu, apakah ada doa sebelum melakukan jimak Ustadz? Dan apa manfaat dari membaca doa sebelum jimak ini? Tentu ada, dan malah sangat dianjurkan bagi sepasang suami istri yang hendak melakukan jimak. Doanya adalah sebagai berikut. Jangan lupa dihafal ya. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami, yakni anak. Hadis lengkapnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Haddatsana Muhammad bin Isa, haddatsana Jarirun an Mansurin an Salih bin Abil Ja'ad an Quraib bin an Ibnu Abbasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum iza arada ayyatiya ahlahu qala Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, thumma qudira ayyakuna bainahuma waladun fi zalik lam yadurruhu syaitanun abada. Artinya, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Isa dari Jarir, dari Mansur, dari Salim bin Abi Ja'ad, dari Quraib, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hendak bersetubuh dengan istrinya, maka ucapkanlah Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami, yakni anak. Maka jika ditakdirkan lahirnya anak dari hubungan inti mereka berdua tersebut, maka syaitan tidak akan bisa mencelakai anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1884, Kitabun Nikah bab fi Jami'an Nikah, Al-Bukhari nomor 6388 dan Muslim nomor 1434 serta disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini dengan jelas menerangkan kepada kita betapa pentingnya melafazkan doa sebelum melakukan jima. Hal ini karena syaitan tidak akan pernah lelah untuk selalu mengganggu anak Adam dalam segala hal,
termasuk dalam urusan hubungan intim ini. Mengapa? Karena hubungan intim yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya adalah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang bila diniatkan akan mendatangkan pahala bagi mereka berdua. Dan iblis tidak suka itu. Mereka ingin anak cucu Adam sampai akhir zaman nanti tetap bisa mereka goda dan ganggu. Nah, dengan membaca doa sebelum jima ini, maka tertutuplah pintu bagi syaitan untuk mengganggu anak-anak yang dilahirkan dari orang tua mereka yang membaca doa ini sebelum mereka melakukan jima. Apakah yang melafazkan doa sebelum jimak ini, suami saja, atau istri saja, ataukah kedua-duanya ya Ustaz? Baik, yang melafazkan doa sebelum jima ini adalah kedua-duanya, yakni suami dan istri. Bukan suami saja dan bukan pula istri saja. Karena seorang anak yang lahir itu hukum dasarnya adalah hasil dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, keduanya yang melafazkan doanya. Dan dalam melafazkannya sebaiknya tidak dilakukan di dalam hati, tapi dilafazkan dengan suara lirih seperti berbisik, di mana lidah dan bibir bergerak dalam melafazkannya. Kalau boleh tahu lebih detail lagi Ustadz, waktu yang pas dalam membaca doa sebelum jimak ini, apakah saat bercumbu, atau saat sebelum suami akan, sampai, dan mengeluarkan maninya, ataukah pas saat sperma suami muncrat? Mohon maaf kalau pertanyaannya, agak terkesan jorok ya Ustadz. Iya, gak apa-apa Bu. Pertanyaan ini bukanlah hal yang dikategorikan jorok, karena hal yang sama juga pernah ditanyakan oleh para sahabiah. Karena hal ini adalah ilmu yang wajib kita ketahui. Karena hal tersebut ada pada diri kita dan terjadi dalam keseharian kita. Seperti sama halnya dengan masalah haid, nifas, dan yang lainnya. Mengenai pertanyaan tersebut, sebaiknya waktu yang selamat dalam melafazkan doa sebelum jima ini adalah sebelum bercumbu sebagai pemanasan sebelum berhubungan. Atau membacanya di tengah momen saat bercumbu tidak mengapa. Karena kalau dilafazkan di saat kedua belah pihak sudah berada di puncak kenikmatan, apalagi sudah hampir-hampir sampai, dikhawatirkan kondisi tersebut membuat kedua belah pihak lupa dan tidak teringat lagi untuk melafazkan doa tersebut. Tanya lagi Ustadz, kalau suami istri sudah selesai melakukan hubungan badan, tapi ingin tambah lagi untuk ronde kedua, apakah yang harus dilakukan? Apakah diwajibkan mandi dulu, baru berhubungan lagi? Atau boleh langsung lanjut ke ronde kedua, tanpa melakukan apapun yang disyariatkan, sebagai penjeda, atau bagaimana ya Ustadz? Baik. Untuk pertanyaan yang ini dan pertanyaan-pertanyaan lain yang masih berhubungan, karena dalam menjelaskannya harus ilmiah yang disertai dengan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, di mana butuh waktu yang panjang dalam menerangkannya, sementara durasi di video ini sudah melebihi. Maka untuk jawabannya insya Allah akan kami jawab dan bahas pada video terpisah berikutnya yang nantinya linknya bisa dilihat di screen yang terletak pada bagian akhir video ini. Demikian dulu dari kami. Semoga kajian kita kali ini bermanfaat. Mari kita sama-sama berdakwah di jalan Allah ini dengan cara men-share video ini kepada siapapun yang kita kenal. Untuk juga mendapat pahala dari amalan orang yang mendapatkan ilmu dari apa yang kita share tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.